Selamat malam teman-teman. Malam. Apa kabar GP? Luar biasa. Fantastis. Yes. Kakak Jordan, mungkin mute-nya jangan dulu. Aku mau menyapa sekali lagi. Aku mau dengar suaranya setelah sekian lama kita nggak bertemu. Tapi kita harus bertemu malam hari ini, tapi secara virtual. Jadi aku mau dengar suara teman-teman. Sudah lama tidak mendengar suara teman-teman. Apa kabar? GP Paulus. Luar biasa. Fantastis. Yes. GP. Ya. Terima kasih teman-teman. Senang rasanya malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, di mana kita akan ibadah bersama, ibadah Pelekat Gerakan Pemuda GPIB Paulus. Untuk itu ibadah akan segera kita mulai. Kita bersatu dulu sejenak sebelum ibadah kita mulai. Baik, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita kembali bersekutu bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Gerakan Pemuda GPIB Paulus. Kiranya ibadah pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Mungkin bisa ditampilkan tata ibadahnya. Baik, bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Rekan-rekan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena di kesempatan pada malam hari ini Engkau memampukan kami untuk dapat berkumpul bersama-sama secara virtual, di mana kami akan beribadah kepadamu, memuji serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, terlebih khusus berkati Bapak Pendeta Peter Theodorus yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar melalui firman-Mu yang akan diberitakan itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami di masa-masa saat ini ya Bapak. Bagi rekan-rekan kami yang belum berkumpul bersama-sama kami melalui Zoom meeting ini, Tuhan ketuk pintu hatinya untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Inilah doa sembahyang kami ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian Tuhan Yesus Sahabatku.
untuk Pak Pendeta Peter Theodorus. Mungkin bisa Oke, kedengaran? Ya. Baik Pak, kedengaran Pak. Kita persiapkan Injil Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Oke. Jika sudah, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Allah di dalam kerajaan surga pada malam hari ini. Dari kejauhan, dari tempat kami berada, dalam keterpisahan, dalam isolasi diri, kami mau berkumpul bersama untuk menemukan Tuhan dalam hidup kami, dalam persahabatan dan pergaulan kami selaku Gerakan Pemuda GPB Paus. Tuhan berkenan hadir dalam ibadah ini, merangkul kami semua, supaya mata, pikiran, hati kami boleh bersatu bersama dalam ibadah ini dan mendengar suara Tuhan yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk melanjutkan hidup, mewujudkan cita-cita, dan mengalahkan segala tantangan yang sedang kami alami. Roh Allah menyertai kami semua, Roh Allah mengurapi hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes 15, ayat 14 sampai 15 yang demikian bunyinya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saya akan menampilkan apa yang sudah saya persiapkan untuk menjadi renungan kita pada malam hari ini. Judul yang saya kasih adalah Percakapan dan Persahabatan, Pilar Penyegar Hidup di Tengah Pandemi berdasarkan renungan Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Pandemi COVID-19 bukan cuma persoalan medis, tapi juga persoalan psikologis dan sosial. Sebab efek pandemi ini membuat semua orang terisolasi dari ruang hidup bahagia yang selama ini ada. Kita punya banyak ruang bahagia. Mau nanya mulu deh. Aku kan nggak mau ikut ibadah. Ih, siapa yang ikut? Siapa yang ikut? Aku cuma mau lihat Kita siapa punya orang. banyak ruang bahagia yang selama ini ada, termasuk di dalamnya ruang ibadah, gerakan pemuda, pada hari-hari tertentu, pada jam tertentu, bahkan pada event tertentu. Dan sekarang itu semuanya sudah hilang. Dan efeknya dia mengganggu secara psikologis dan sosial kita. Ketika orang kehilangan kebahagiaan, maka kesehatan mentalnya pasti akan terganggu. Situasi ini umumnya kita sebut stres. Dan COVID-19 bukan cuma menyebabkan orang sakit fisik, tapi juga menyebabkan banyak orang sakit jiwa atau mengalami stres. Jika kesehatan mental diartikan sebagai sebuah keseimbangan perasaan dan perilaku manusia yang membawa dia hidup ke arah yang positif dan bernilai, maka kata kebahagiaan dan bersemangat adalah dua kata kunci yang membentuk mood emosional seseorang untuk stabil dan sehat. Ada dua kata kunci di sini untuk mempengaruhi orang stabil dan sehat adalah bahagia dan bersemangat. Bahagia adalah golongan atau rumpun emosi jiwa atau suasana hati yang gembira, sukacita, sukaria, dan sebagainya. Sedangkan bersemangat atau passion adalah golongan emosi jiwa yang bergairah. Orang yang bergairah itu biasa punya harapan, tidak gampang down, punya tekad, punya keyakinan, positive thinking, dan optimisme bahwa dia bisa berhasil. Nah, bahagia dan semangat adalah pilar kehidupan yang positif dan menjadikan hidup itu indah. Jadi ketika kalian akan
mengejar cita-cita atau mewujudkan sebuah rencana, dibutuhkan dua hal yang kuat, yaitu bahagia dan semangat. Jikalau kalian bekerja dengan orang yang tidak bersemangat, gampang putus asa, selalu negative thinking, maka rencana atau rancangan itu pasti akan mengalami banyak sekali hambatan dan besar kemungkinan akan gagal di tengah jalan karena selalu cekcok dan selalu ribut. Nah, komunikasi dan percakapan adalah media badani atau media tubuh yang diciptakan Tuhan melalui panca indera untuk menyalurkan dan menyerap info, narasi, ide, gagasan, atau bahkan firman yang bernuansa kabar baik. Mulut yang berkata, telinga yang mendengar, dan mata yang melihat merupakan tiga bagian multimedia tubuh yang cukup untuk membangkitkan ide kebahagiaan dan semangat. Jadi pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, ada tiga bagian, ada tiga komponen, ya, yang minimal sudah dia pasang dalam tubuh kita, yang kita sebut bagian dari multimedia, yaitu mata, telinga, dan mulut, yang pada dasarnya merupakan alat transmitter dan receiver terhadap gagasan, ide, atau fakta tentang kebahagiaan dan semangat. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia harus bicara, dia harus mendengar, dan dia harus menunjukkan apa itu kebahagiaan, apa itu semangat. Di samping ada lagi yang dia lakukan seperti menyentuh, touching, dan showing, menunjukkan apa yang ada dalam dirinya, kuasa dan sebagainya. Nah, di era pandemi itu, dan oleh sebab itu dalam pandemi ini, pilihan memperoleh kebahagiaan dan semangat tidak lagi lewat traveling atau having something. Kita tahu biasa kalau orang stres, pilihannya itu jalan-jalan, atau belanja, atau membeli sesuatu, atau mendapatkan sesuatu. Nah, dalam era pandemi ini, dua bagian ini hilang. Karena semuanya berisiko dan tidak diizinkan. Tetapi ada pilihan lain, yaitu melalui percakapan komunikasi via teknologi. Bentar, agak terputus. Yang sudah bisa real life, real time, dan mampu menjembatani bilik isolasi sosial kita. Zaman saya dulu hanya bisa dengan telepon, dan itu pun juga bukan seluler telepon. Dan itu hanya bisa dilakukan pada jam-jam tertentu demi supaya dapat harga murah. Tapi zaman sekarang, anytime, any place, anywhere, Anda bisa melakukan percakapan real time, bahkan bisa melihat lawan bicara Anda, bahkan dengan high definition resolution picture. Dan ini sesuatu yang luar biasa di era sekarang, sehingga percakapan di era pandemi ini justru menjembatani social distancing yang kita alami. Pertanyaannya kini, jika kita punya fasilitas tools, ya, yang membuat kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap, bahkan bisa melihat, mendengar, dan bicara, tools itu bisa menjadi alat yang efektif bagi kesehatan mental kita. Khususnya untuk menjadikan ruang percakapan kita itu ruang bahagia dan ruang yang melahirkan semangat. Bagaimana membuatnya? Nah, jawabannya adalah tergantung konsep ruangan yang Anda mau buat seperti apa. Apakah ruangannya seperti classroom, di mana ada yang mengajar, ada yang mendengarkan, sesekali bertanya, setelah itu bubar, ataukah ruang ibadah, one way, monolog, ataukah ruang entertainment, di mana semua orang bicara, semua orang boleh berteriak, semua orang boleh berekspresi, tanpa ada yang menghalangi, atau apa? Nah, pada saat Yesus memulai pelayanannya, dia tidak membuat ruangan hidupnya dalam format seperti kelompok organisasi, yang ada struktur, yang ada peringkat, yang ada sekat-sekat, seperti yang dialami dalam koperasi, perusahaan, atau bahkan dia tidak membuat format hidupnya seperti sebuah klub. Tapi dia memanggil 12 orang dan menjadikan mereka sahabat. Itulah yang saya sebut sebagai kelompok sahabat.
Sekalipun Yesus berperan atau melakoni dirinya sebagai guru, karena dia mengajar, tapi dia tidak memperlakukan murid-muridnya sebagai murid saja, tapi dia memperlakukan mereka sebagai teman, teman terdekat. Karena itu mereka selalu jalan bersama, tidur bersama, makan bersama, banyak hal yang mereka alami. Seperti yang sudah kita baca dalam perikop ini, Yesus menyebut, kamu adalah sahabatku. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, sekalipun aku anak Allah, sekalipun aku King of the King, tapi aku memanggil kamu sahabat. Dan yang menarik adalah, salah satu ciri sahabat adalah, sahabat itu mempercayakan sebuah rahasia. Karena dia trust kepada temannya, dan dia mempercayakan rahasia. Kalau teman sekedar general, rahasia umum atau pengetahuan umum tentang siapa dia. Tapi sahabat biasanya sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang secret, sesuatu yang deep di dalam dirinya. Dan itu yang membedakan sahabat dan teman. Dan rahasia yang Yesus sampaikan kepada sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya adalah tentang siapa dia. Tentang apa yang nanti harus dia jalani, tentang dia harus mati di kayu salib, dan tentang dia akan bangkit menjadi raja. Dan itu kabar gembira. Dan rahasia ini kalau Anda baca, seringkali dia bilang jangan kasih tahu orang. Cukup kalian saja yang tahu. Mengapa? Karena sahabat is eksklusif. Sahabat adalah lingkaran khusus. Dan itu ditandai you know something. Something yang different dari yang lain. Something yang eksklusif, something yang khusus. Jadi kalau misalnya kalian bilang persekutuan Gerakan Pemuda adalah persekutuan persahabatan, sementara Anda tidak kenal siapa dia, Anda tidak tahu apa cita-citanya, apa perjuangannya, apa problemnya, maka kalian just a friend, regular friend. Kalian hanya kebetulan terdaftar sebagai persekutuan anggota Gerakan Pemuda yang biasanya saja. Belum bisa dikatakan sampai pada taraf sebagai persahabatan. Secara singkat, gambar ruangan persahabatan Yesus dengan para murid itu ada 4. Yang pertama, saya menyebutnya ruang ekspresi kepenatan dan keterbukaan. Atau dalam bahasa lain, saya sebutkan detox, yaitu membuang racun pikiran negatif. Murid-murid Yesus ini, mereka datang dari beragam latar belakang dengan cara pandang yang sangat Yahudi, yang sangat dipengaruhi oleh hukum Taurat, dan terkadang mereka juga punya masalah. Ketika mereka datang kepada Yesus, berjalan bersama Yesus, satu persatu di antara mereka menceritakan masalah mereka. Dan dalam percakapan dengan Yesus, Yesus mulai memberikan ruang kepada mereka, kalian boleh curhat, kalian boleh ceritain. Mengapa? Karena ternyata curhat atau berekspresi adalah salah satu cara untuk melepaskan energi negatif. Kamu akan merasa berkurang bebannya ketika kamu bisa menceritakan apa yang selama ini kamu pikirkan dan itu memberatkan. Apalagi kalau menemui jalan buntu. Sometimes kalau saya kerja, ketika saya kerja membuat khotbah misalnya, ketika udah mentok karena mungkin udah capek, saya stop. Saya stop, kemudian saya pergi berjumpa dengan beberapa teman, ngobrol. Dalam percakapan itu, saya dapat inspirasi. Nah, proses percakapan itu sebetulnya proses di mana kita membuang muatan-muatan yang memberatkan hidup kita. Dan karena muatan itu sifatnya rahasia, kita harus tahu dengan siapa kita bicara. Dan orang yang paling tepat bukan teman, tapi sahabat. Biasanya sih keluarga. Persahabatan adalah keluarga kedua. Persahabatan adalah keluarga tanpa unsur darah. Persahabatan dan keluarga punya persamaan, platformnya adalah sayang, loyal, dedikatif. Itu persamaan keluarga. Karena itu persahabatan sering dianggap sebagai keluarga kedua. Nah, percakapan itu dimulai dengan apa problem, apa masalah, apa yang mengganggu pikiran. Bagian itu yang pertama harus dilepaskan. Dan karena itu persahabatan yang baik adalah persahabatan yang siap menerima. Waktu untuk mendengar, siap untuk
paling tidak duduk memberi bahasa tubuh bahwa I'm listening, I'm care of you, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu adalah proses detox, melepaskan negative thinking, perspektif-perspektif, ataupun beban-beban emosi jiwa. Dan bagian ini adalah bagian yang juga Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Akibatnya apa? Mereka at home, mereka nyaman dengan Yesus. Karena mereka tidak digaji, mereka tidak dibayar oleh Yesus, mereka berjalan bersama Yesus selama sekian tahun. Mengapa mereka merasa nyaman? Karena ada personalisasi, di mana mereka merasa ketika apa saja yang mereka ceritakan tentang pergumulan mereka, Yesus mau mendengar. Dan bagian itu adalah bilik pertama yang Yesus lakukan dalam ruang persahabatannya dia dengan murid-murid. Bagian yang kedua, dan ini bagian yang sangat menarik, adalah bagian ruang pencerahan, iluminasi. Saya ilustrasikan dengan lampu. Ketika seseorang punya masalah, apalagi di tengah isolasi seperti ini, dia terpenjara dalam ruangan, dalam pikiran, dalam fakta yang hanya sepotong. Entah rumahnya, entah cuman mungkin kompleksnya, atau entah mungkin cuma tempat di mana dia diizinkan untuk berkeliaran. Selebihnya dia tidak bebas untuk bergerak. Karena itu lalu kemudian dia membutuhkan sebuah perspektif, sebuah inspirasi, sebuah ajaran yang bisa membuat dia memahami masalahnya dari sisi yang lain. Ibarat rumah ya. Rumah itu kan banyak pintu. Selama ini yang kita tahu pintu depan doang. Padahal ada pintu samping, ada pintu belakang. Pintu belakang itu berarti berhubungan langsung dengan dapur. Dan orang yang lewat pintu belakang biasanya langsung makan. Tapi kalau lewat pintu depan, ada protokolernya. Duduk di ruang tamu, tunggu dipanggil, dan sebagainya. Nah, dalam ruang persahabatan, persahabatan yang baik selalu harus membawa pencerahan. Selalu membawa inspirasi, selalu membawa perspektif baru, selalu mengubah pandangan. Karena itu dalam persahabatan, kalau kalian bergaul dengan orang pintar, kalian akan jadi pintar. Kalau kalian bergaul dengan pemusik, kalian akan jadi pemusik. Kalau kalian bergaul dengan pencuri, kalian akan jadi pencuri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kenapa? Pergaulan itu selalu memberikan pencerahan sesuai dengan core-nya, dengan jati dirinya. Nah, ketika sebuah kelompok persahabatan di dalam gerakan pemuda itu begitu banyak unsur, ada dari unsur orang kerja, orang kuliah, macam-macam, maka keragaman itu menjadi sebuah pencerahan yang luar biasa. Sepanjang itu bisa di-trigger, difasilitasi untuk saling memberi. Nah, karena itu, bagian yang menarik dari sebuah persahabatan adalah take and give. Aku menceritakan masalahku, kamu menceritakan perspektifmu, kamu menceritakan pengalamanmu, kamu menceritakan pengalaman orang lain yang pernah kamu tahu yang bisa dijadikan sebagai pencerahan bagi masalahku, atau kamu bisa memasukkan unsur-unsur yang kamu tahu, dan sebagainya. Dan ini bagian yang sentral dari sebuah persahabatan. Jadi kalau ada proses saling memberi, saling menerima, saling mencerahkan, maka persahabatan itu positif, dan dia akan terus berkembang menjadi sesuatu yang baik. Waktu saya kuliah di STT Jakarta, saya punya teman orang Aceh, namanya Amir. Kita kuliah, kita kos bersama di Salemba Beluntas. Waktu itu, karena sebagai mahasiswa pertama di STT itu cukup berat, karena kita harus belajar filsafat, belajar bahasa, dan rupa-rupa persoalan yang tidak mudah. Amir adalah teman, sekalipun berbeda agama, dia adalah sahabat saya yang selalu menerangkan, mengajak, memberi perspektif tentang topik-topik yang sedang saya alami di kampus. Dan ternyata hal itu membantu menjadi kerangka metode belajar saya sampai selesai di STT. Dan selamanya saya tidak akan pernah lupa orang yang pernah memberi kontribusi kepada dasar metodologi studi saya. Dan dia salah satunya adalah Amir. Dia bukan dosen saya, tapi dia best friend. Itu sebabnya sebuah persahabatan yang baik selalu ada ruang pencerahan.
entah dia atau saya yang memberi, maka hubungan kita akan berlanjut menjadi positif dan konstruktif. Berikutnya, ada ruang ketiga yang Yesus lakukan bersama murid-murid, yaitu pemulihan. Ya. Petrus yang menyangkal Yesus, kalau model begitu, dalam masyarakat sudah dibuang, sudah ditendang. Tapi Petrus masih diberikan kesempatan untuk dipulihkan. Bahkan ketika Yesus menyebutkan, "Enyahlah kau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah tapi oleh manusia." Petrus pun perlahan-lahan dipulihkan Yesus dengan percakapan. Dan salah satu percakapan yang menarik adalah yang tercatat dalam Alkitab, dan mungkin Anda pernah ingat, "Apakah engkau mengasihiku?" Dan itu ditanya sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihiku? Nah, ini menjadi sebuah catatan bahwa kalau sebuah kelompok persahabatan rohani Kristen, salah satu cirinya bukan cuma pencerahan pemberitaan firman, tapi ciri yang paling kuat adalah healing. Dia harus bisa memberi topangan kepada mereka yang yang lagi susah, yang lagi bergumul secara rohani. Dan topangan itu salah satu yang diajarkan adalah berdoa baginya. Saya nggak mungkin mau berdoa untuk Anda kalau saya nggak tahu masalah Anda apa. Sebab paling toh saya akan mengucapkan kata-kata yang generik, dan itu mungkin tidak akan menyentuh hidup Anda, dan Anda berpikir, itu doa basa-basi. Karena itu, persahabatan yang baik harus bisa mendoakan secara khusus apa yang menjadi harapan dan permintaan dia, dan harapan kita kepada dia dari Tuhan. Dan itu hanya bisa dilewati lewat 2 proses pertama, khususnya proses pertama, detox, mendengarkan keluhan, kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Dalam ruang pemulihan itu juga harus ada supporting. Sahabat yang baik selalu memberi support. Sahabat yang baik selalu mendorong untuk maju, bukan untuk stuck atau untuk mundur. Kalau dia salah, kita katakan salah, tapi kita memberikan jalan yang konstruktif. Kita menunjukkan jalan alternatif untuk baik. Dan itulah sebetulnya bagian yang vital dari sebuah persahabatan. Bukan cuma mendengar, bukan cuma mengajar, tapi push, mendorong. Kamu bisa. Dan sebagainya. Dan itu juga berkaitan dengan bagian keempat, injeksi semangat dan hope. Yang menarik dari iman Kristiani adalah hope. Ketika Yesus bangkit, semua yang ragu-ragu menjadi sirna. Dan karena itu, ketika Anda harus memberi nasihat atau motivasi, ya, jangan mendasarkan motivasi itu berdasarkan hitung-hitungan angka, hitung-hitungan duniawi bahwa kamu punya ini, kamu punya ini. No. Kalau saran atau semangat atau nasihat itu harus keluar dari sebuah komunitas persekutuan Kristen, maka dia harus core-nya itu harus berhubungan dengan pengharapan kepada Allah. Dan karena itu Anda bisa bersaksi, bercerita tentang bagaimana doa Anda terjawab, bagaimana cerita yang Anda tahu, kesaksian yang Anda tahu tentang keluargamu atau orang-orang terdekatmu, bagaimana mereka bisa keluar dan mereka bisa karena Tuhan menopang. Bagian itu yang harus disaksikan dalam sebuah persekutuan. Dan percayalah, kolaborasi 4 bagian ini akan menghasilkan sebuah model persekutuan yang menggenerate, membangkitkan kebahagiaan dan semangat setiap waktu. Itu sebabnya saya bilang bahwa 4 bagian ini harus menjadi topik. Bagaimana itu diatur, silahkan nanti pengurus dan teman-teman di GP yang mengatur. 4 bagian inilah sebetulnya yang membuat kelompok itu menjadi pertemanan sebagai sahabat, dan membuat ruang itu menjadi ruang bahagia dan semangat. Pernah satu kali, awal-awal ketika PKB di gereja mencoba untuk Zoom. Zoom first time, ketika mereka terkoneksi semua bicara. Dan karena semua bicara, hari itu nggak ada sesuatu yang bisa di save untuk menjadi kesan jumpa pertama di
virtual. Mengapa? Karena semua orang ingin bercerita, ingin bercanda, ingin bernyanyi, lalu dengan pita frekuensi audio yang kita punya sangat terbatas, akibatnya apa? Jadi kacau, jadi gaduh. Berangkat dari situ, lalu kemudian saya memikirkan bahwa dalam pertemuan virtual harus selalu ada agenda, selalu ada topik, harus ada selalu bingkai, sehingga ada tujuan besar yang bisa kita capai. Kalau yang kita mau capai adalah kebahagiaan, semangat, maka 4 part tadi harus dihitung sebagai bagian yang harus masuk dalam topik ataupun kerangka pertemuan tadi. Ada beberapa catatan, ruang bahagia atau semangat tidaklah identik dengan komedi atau fun. Tapi identik dengan narasi bahagia dan semangat yang diperoleh dari percakapan. Kadang-kadang kita berpikir, saya mau ketemu teman supaya bercanda, ketawa, lalu kemudian setelah itu apa? Anda akan mengalami kehampaan lagi. Saya punya masalah. Saya datang ke situ yang terjadi cuma ketawa, setelah itu selesai bubar. Mungkin dalam 20, mungkin ketika saya berjumpa dengan mereka, saya bahagia, percakapan ataupun ruang tidak sekedar just fun ataupun komedi. Unsur-unsur yang utama di pencerahan, di talk, ya, di supporting. Dan seperti tadi sudah saya katakan bahwa kalau 4 bagian ruangan ini virtual komunikasi lewat video call ataupun bahkan mungkin menjadi pola peribadahan, maka konsekuensinya adalah format ibadah one way yang kita punya ini berubah. Ya, nggak masalah, karena menggantikan ruangan ibadah kita. Saat kita beribadah di gereja, indera kita itu bekerja semua, mata, telinga, rambut, tangan, semua pokoknya posisi kita untuk melihat, mencium dan sebagainya, dan itu membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika kita hanya dalam sepotong layar kaca ini, 0,0 sekian persen doang yang bisa kita serap. Karena itu kita harus melakukan yang namanya transformasi. Carilah format ibadah di mana ada komunikasi, interaksi, ada supporting, ya, ada curhat yang appropriate, yang tepat. Bagaimana ada kesaksian, sesuatu yang memang harus diinstal gitu loh, sehingga lalu kemudian itu membuat inner cycle kelompok itu merasa nyaman, atau bahkan menyebabkan orang tertarik, saya ingin gabung dengan GP Paulus, mereka itu selalu konstruktif, positif dalam memberikan solusi gitu. Dan itu sesuatu yang menarik. Dalam kaitan itu ada beberapa usulan yang layak dipertimbangkan ya, dalam kaitan untuk membuat ruang bahagia dan semangat dalam percakapan-percakapan virtual Gerakan Pemuda. Yang pertama, setiap orang harus didorong untuk belajar bisa terbuka, menyampaikan apa saja kegelisahan dan kekhawatirannya untuk direspons dalam topangan doa, firman, dan nasihat dari teman-teman. Rule pertama adalah jiwa atau sikap keterbukaan. Tidak semua orang memang bisa terbuka dan mungkin bisa dibantu. Dia mungkin tidak perlu menceritakan sampai in detail masalahnya, tapi bisa membuat narasi tentang persoalan ataupun kesulitannya untuk direspons oleh teman-teman. Kadang-kadang teman-teman nggak perlu menjawab ansih jawaban yang kita cari, tetapi ekspresi suara mereka, raut muka mereka, quantity response, itu memberi sinyal kepada sensor kita bahwa you are not alone. Dan bagian ini penting. Ya, kadang-kadang ketika kita ngobrol sama orang, ketika mereka menyaut, kamu bisa apa segala macam, sensor kita bekerja
tidak secara logis, tapi dia mengatakan kamu harus kuat, kamu bisa. Karena kenapa? Ada topangan. Dan karena itulah saya mendorong teman-teman untuk berani terbuka. Kalau memang ada bagian yang sangat sensitif, cover. Bagaimana menyampaikan, kalau memang secara verbal agak tulis, coba untuk mengetik kira-kira problem yang kamu hadapi apa. Lalu kemudian sampaikan, lalu dengar komentar, tanggapan, respons, support, dan doa dari teman-teman. Dan itu salah satu treatment mental di era sekarang ini. Yang kedua, setiap orang juga harus belajar menghargai apapun problem orang lain dengan mau mendengar dan berkomentar secara proporsional. Nah, ini menarik karena sebetulnya banyak orang yang tidak bisa diem, ya. Karena kenapa? Egoisme diri, dia ingin ngobrol, bicara dan sebagainya. Nah, karena itu ruang bahagia itu bukan milik dia sendiri tapi milik bersama. Karena itu dia harus belajar untuk mendengar dan memberi komentar yang proporsional. Tidak menyakiti, tidak menyinggung, tapi yang positif dan konstruktif. Mengapa? Apa yang kalian lakukan di gerakan GP ini, kalau itu berhasil, akan menjadi teman untuk jangka panjang. Ketika kalian akan menikah, berumah tangga, mengalami masalah-masalah, banyak hal. Dan biasanya, pertemanan di masa muda itu menjadi teruji di situ. Kalau pertemanan itu ternyata mampu, maka kalian akan menjadi best friend forever. Tapi kalau enggak, gugur. Jadi tidak semua teman waktu SMA mampu menjadi sahabat di waktu berumah tangga atau di waktu kesulitan pekerjaan. Ya, tidak. Tetapi ketika kita belajar untuk mengatur itu sejak masih dari GP, maybe 10-20 tahun lagi, kelompok ini masih tetap eksis sebagai sahabat. Karena kenapa? Ternyata connect satu dengan yang lain dan metode yang dibangun ternyata nyambung sampai ke masa tua gitu loh. Kita lanjut lagi. Setiap orang didorong menjadi penasihat rohani atau bahkan counselor bagi mereka yang sedang gelisah. Dan ini challenge, saudara-saudara kekasih. Anda tidak mungkin hanya menjadi pendengar. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik. Tidak selamanya jadi majelis. Peran yang paling gampang adalah menjadi the counselor, penasehat, ya, mendorong orang untuk be positif dan pesan yang Anda bawa, ya, sekalipun itu dibalut dengan bahasa-bahasa duniawi, tapi tetap jiwanya adalah Injil, kabar gembira. Do not be afraid, jangan takut, kamu bisa, Tuhan akan menyertai kamu. Banyak orang juga sedang berjuang, bukan cuma apapun bahasanya. Semua bahasa pastoralia itu semuanya bermula dari ucapan-ucapan Yesus. Dan optimismenya itu ada pada kebangkitan Yesus. Karena itu, setiap orang dalam grup ini harus pernah menjalani fungsi sebagai counselor. Kalau perlu, diutus, dipaksa. Mengapa? Sebab ternyata the counselor itu, penasihat itu, adalah sebuah peran dan jabatan yang sekarang sangat banyak dicari orang. Ya. Jika Anda memiliki bagian itu, Anda akan punya banyak sahabat di mana-mana. Dan sahabat yang baik tidak selamanya dihitung oleh kontribusi uang, kontribusi fisik, tapi juga kontribusi semangat, nasihat, saran, seperti yang telah tadi kita sampaikan. Dan ini juga sesuatu yang wajib. Setiap orang wajib mendoakan temannya. Jangan tunggu waktu retreat baru diatur. Jangan tunggu pada waktu ibadah. Tapi bagaimana itu diatur, itu bagian yang menarik. Karena kalau kita ingin bahagia, maka kita nggak bisa bahagia sendiri. Kita membutuhkan orang lain bahagia. Sebab sekarang kita bahagia, dia tidak bahagia. Besok kita akan switch. Dia bahagia, kita nggak bahagia. Karena itu kita harus saling mendoakan supaya ketika aku tidak bahagia, dia akan bantu aku untuk bahagia. Ketika aku tidak bersemangat, dia akan bantu aku untuk semangat kembali, dan seterusnya. Nah, setiap orang harus belajar memberi inspirasi atau recharge terhadap orang lain, baik berdasarkan pengalaman dirinya, kesaksian,
maupun materi inspiratif multimedia yang dia dapatkan dari internet. Saya mengikuti beberapa grup, ya. Salah satunya ada grup orang tua di Kelapa Gading. Tema-tema mereka sebetulnya nggak nyambung sama saya karena saya bukan orang tua. Tapi yang saya suka dari grup itu adalah mereka selalu sharing postingan-postingan yang inspiratif. Entah itu sebagai bahan khotbah, entah itu sebagai bahan renungan. Tetapi bagi saya itulah sesuatu yang dibutuhkan. Jadi satu malam ketika lagi suntuk, saya baca nyangkut satu postingan yang menarik. Postingan itu membuat saya kurang lebih 15 menit merenung kembali dan mendapat semangat. Saya membayangkan bahwa dalam keterisolasian kita, ya, postingan kita di dalam grup tidak selamanya yang soal yang lucu. Tetapi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang inspiratif atau bahkan testimoni kita, itu luar biasa. Grade nomor 1 itu adalah testimoni kita. Nomor 2, nomor 3 itu adalah postingan orang lain. Karena itu harus bisa dilatih. Ketika salah satu dari kalian berhasil memperoleh kebaikan Tuhan, berhasil mengalahkan kekhawatiran, kegelisahan, dan masalah, jangan lupa untuk ceritakan. Karena menceritakan atau bersaksi itu obat untuk diri kita dan obat untuk orang lain. Dan itulah fungsi seorang sahabat. Dan yang paling mendasar dari semua percakapan-percakapan kita, semuanya harus berakhir dengan kabar baik. Ya. Kalau orang Timur kan selalu menyapa malam baik. Maka persekutuan rohani Kristen itu selalu bicara tentang kabar baik. Sekalipun ada masalah yang tidak baik, semuanya harus dirubah untuk berakhir dalam percakapan sebagai kabar baik. Jadi fakta sekalipun bahwa kita punya satu gelas terisi setengah, kita mulai dengan bahwa ini kurang, airnya kurang, tapi ending dari percakapan kita, airnya setengah penuh. Kita harus selalu mengakhiri percakapan baik dengan positif dan memberi ruang untuk konstruktif. Membangun ruangan percakapan persahabatan dalam ibadah rohani dengan mempertimbangkan masukan di atas akan menjadikan ibadah GP ataupun acara-acara GP virtual sebagai ruang bahagia, bersemangat bagi kesehatan mental. Demikian, saudara-saudara kekasih, itu bagian dari pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman. Jika ada yang mau bertanya, bersaksi, bercerita, atau bahkan mau sharing, go ahead. Ini waktunya. Oke? Ya, mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan. Nanti akan dibantu co-host untuk di-unmute. Adakah teman-teman yang mungkin mau... Ada ya? Oh, Arnold. This one. Ya, yang co-host tolong. Udah. Oke. Silakan Arnold. Ya Pak, soal tadi gelas, saya mau sharing dong sih, gelas soal setengah penuh atau setengah kosong. Ada juga sharing buat teman-teman dari saya. Saya pernah dengar cerita sih, kalau misalnya ada gelas penuh, terus kita tahan 1 menit, itu biasa aja. Kita tahan 1 jam, tangan kita mulai gemeteran tuh. Tahan 1 hari, tangan kita pasti mati rasa. Menurut saya, itu bisa ada kaitannya sih ke cerita Pak Peter tadi, soal gimana kita bisa jadi teman cerita orang, kita kurangin beban gelasnya teman kita, supaya kita bisa sharing, entah tentang kebaikan Tuhan atau tentang hari yang kita alami. Ya, menurut saya baik sih kalau kita bisa nempatin diri jadi
konselor. Jadi tempat orang cerita. Tapi jangan lupa kita juga harus menceritakan apa yang kita alami supaya kita juga jangan cuma jadi tempat cerita, tapi kita juga jadi penyalur berkat atas kebaikan Tuhan sih. Menurut saya gitu, Pak. Gimana, Pak? Ya, memang ketika Anda menjadi konselor, ada risiko. Karena Anda, ketika dia detox racun, Anda akan menghadapi itu. Anda mungkin akan terpapar oleh racunnya. Karena itu, ketika seseorang harus menjadi konselor, rule number one-nya adalah persiapan rohani. Anda berdoa dulu, ya. Bahkan ketika memang kemudian bayang-bayangannya mulai masuk, maka posisi spiritualis kita akan menjadi benteng pertama. Kalau nggak bisa, berarti Anda perlu teman kedua untuk detox diri Anda. Jadi kan gini, kita kan pada dasarnya nggak mungkin nampung semua, karena itu nanti kita akan sharing. Dan itu pada akhirnya bisa. Ya, truk yang bagus, truk itu bisa membawa apa saja tergantung jumlah bannya, ya kan? Kalau bannya cuma satu ya nggak bisa dia, mesti bannya banyak. Mau 20, 30, 40, 100 pun tergantung bebannya. Jadi kalau memang misalnya kemampuan Anda cuma bisa memikul satu orang, biarlah satu orang. Karena memang kapasitas cangkir Anda segitu. Jangan dipaksa. Kalau memang harus yang lain, berarti Anda harus buang sebagian dan terima yang lain. Tapi paling tidak, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang melakukan apa yang menjadi perintahnya tidak terurus. Jadi pengalaman pelayanan saya itu begini, ketika Anda harus melayani, sekalipun Anda dalam kondisi tidak siap atau bahkan down, Anda punya hak untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika Anda berani speak up, maka mujizat itu terjadi. Kecuali Anda nggak tahu, nah itu berarti salah. Berarti Anda menolong dia tidak dalam motivasi rohani, tapi lebih kepada motivasi duniawi. Tapi kalau menolong orang dengan motivasi rohani, Anda akan mencari Tuhan untuk minta pertolongan. Clear ya? Jadi jangan takut. Kalau memang itu dilakukan atas dasar motivasi rohani, menolong teman seiman, ketika memang tidak bisa, ingat perkataan saya, Anda punya hak untuk meminta kepada Tuhanmu, kepada the best friend-mu, Kristus. Saya sudah lakukan ini dan saya nggak mampu. Help me. Maka Anda akan menyaksikan kesaksian itu, mujizat itu menjadi nyata. Oke? Ada lagi? Ada Pak Pendeta dari Christian Situmorang, katanya mau lewat chat, via chat. Oke. Bentar kita lihat ya. Oh, screenshot-nya masih dia. Channel kitab ya. Oke, gimana screenshot? Ini udah kembali ke awal? Oke, pertanyaannya ini Pak Pendeta. Bagaimana caranya untuk mendengarkan tanpa melakukan penghakiman? Anda diam dan mendengarkan saja, itu sudah sesuatu yang bernilai bagi yang punya masalah. Yang kedua, dalam framing kita, komentar yang akan kita berikan harus selalu positif, ya, karena sebagai konselor, sebagai orang yang akan memberi iluminasi, pencerahan, kita akan memberi terang. Orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, itu ibarat sedang mati lampu gitu loh. Sekalipun Anda cuma punya lampu kecil atau bahkan lilin saja, itu cukup untuk membuat dia punya harapan. Karena itu nggak usah berpikir menjadi konselor yang sempurna. Menjadi pendengar dan memberi sedikit ucapan yang membuat dia punya harapan, itu sudah lebih dari cukup.
Kalau mau yang lebih hebat lagi ya, bukan coupling kita gitu loh. Mungkin itu saja yang bisa tips yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Menggunakan fitur chat juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Ada orang yang bisa fluent, lancar dalam bicara, tapi ada orang juga yang secara sistematis, secara kreatif menggunakan chat. Yang mana saja, prinsipnya kan dia menyampaikan pesan. Dia memberi pencerahan, dia memberi inspirasi, dan inspirasi itu kan bisa melewati telinga dan bisa melewati mata. Karena dua, di samping sensor, saat ini sensor kita nggak bekerja karena pandemi, tapi mata dan telinga seperti tadi saya katakan, memang diciptakan Tuhan untuk menerima berita itu. Dan tinggal soal berita apa yang Anda bawakan untuk dia. Ada lagi? Baik, masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Atau mau ingin menyampaikan keluh kesah, bisa berbagi di sini. Jadi mungkin ini intermezzo saja. Mungkin waktu kita berkumpul bersama dalam real life sebelum pandemi, yel-yel kita itu membangkitkan semangat kan? Betul kan? Betul, Pak. Nah, karena kenapa? Spiritnya itu aku melihat kamu, aku melakukan psikomotoris, bergerak bersama-sama. Nah, mungkin juga di era pandemi ini, yel-yelnya harus ditransformasikan kembali, sehingga kemudian yel-yel itu bukan cuma membangkitkan semangat, tapi memberi pesan kebahagiaan dan pesan optimisme untuk teman-teman. Itu challenge. Setuju nggak? Baik, jika memang tidak ada lagi, mudah-mudahan renungan malam hari ini boleh memberi inspirasi dan petunjuk untuk kita meng-create ruangan percakapan kita di dalam virtual Gerakan Pemuda Paulus menjadi ruang bahagia dan ruangan semangat. Dan mudah-mudahan itu memberi inspirasi bagi teman-teman, menghibur teman-teman, dan mendorong teman-teman untuk keep walking, keep going, dan terus fight for the future. Saya percaya pada akhirnya semuanya akan ketemu jalannya. Ketika semuanya benar-benar punya keinginan yang sama, ingin menjadikan pertemanan di dalam Gerakan Pemuda ini sebagai persahabatan yang bahagia dan yang bersemangat. Oke, demikian renungan malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Oleh engkau ujarmu
yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Peter. Mungkin ada teman-teman yang mau didoakan secara khusus. Co-hostnya mungkin slide-nya di tata ibadahnya diinin dulu, ditutup dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau didoakan boleh bisa melambaikan tangan atau live chat. Baik, ada yang mungkin Jordan ada yang udah ada yang chat di live chat. Oke, ini sudah ada beberapa ya. Ya, baik Pak, dipersilakan Pak. Ya. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini, melewati begitu banyak badai kehidupan di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Kami telah mendengar suara-Mu ya Tuhan yang mengingatkan kami tentang ruangan persahabatan kami yang seharusnya membangun kebahagiaan dan semangat untuk terus melanjutkan hidup dengan harapan kepada-Mu. Dan biarlah kami boleh berperan satu dengan yang lain, menjadikan persahabatan dan pertemanan kami sebagai cara Tuhan untuk menopang hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak jatuh dalam situasi-situasi yang menggelisahkan dan membuat kami kehilangan semangat. Tapi biarlah dalam persahabatan, dalam persekutuan kami ini, Tuhan memakai teman-teman kami menjadi suara Tuhan yang memberi semangat, topangan, inspirasi, penerangan, agar kami didorong untuk maju dan berkarya dan percaya akan kebaikan yang akan Tuhan berikan. Kami mau berdoa Tuhan kepada semua rekan-rekan gerakan pemuda yang tengah berjuang dalam bangku-bangku kuliah mereka, baik yang tengah mencari sekolah, melamar sekolah, maupun yang tengah melanjutkan pendidikan, atau bahkan yang tengah bergumul dengan keterbatasan-keterbatasan situasi pendidikan yang dialami. Biarlah semua kondisi ini tidak membuat mereka kehilangan semangat, tetapi justru memunculkan keberanian untuk menghadapi dan menghasilkan kreativitas dalam menyikapi situasi seperti ini. Agar kelak ketika semuanya telah terlewati, mereka menjadi handal dan pantas untuk memperoleh kredit dan kebaikan di masa depan. Begitu juga dengan teman-teman pemuda yang tengah mencari pekerjaan, tengah berjuang untuk mendaftar di berbagai tempat, baik itu universitas, kantor, kementerian, atau apapun itu Tuhan. Biarlah mereka melakukannya itu tidak dengan emosi jiwa manusia, tetapi dengan kemampuan mereka untuk merasakan tuntunan tangan Tuhan. Biarlah spiritualitas iman mereka berkembang sejalan dengan tantangan-tantangan itu. Sebab pada akhirnya ketika mereka diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati mimpi dan harapan mereka, mereka akan siap untuk bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk keluarga kami di tengah pandemi COVID-19 kepada orang tua kami. Mereka harus mengalami banyak sekali tekanan masalah dalam rangka membiayai kami, dalam rangka menopang kami. Tuhan, beri kekuatan, hikmat, bijaksana, kesehatan, kedamaian bagi mereka. Dan biarlah berkat Tuhan selalu terbuka bagi rumah tangga keluarga kami melalui orang tua. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani, mengasihi, dan menjaga keutuhan keluarga kami. Mampukan kami untuk selalu menjadi tangan Tuhan yang juga melayani orang tua kami.
Bapa kami dalam kerjaan surga, kami berdoa untuk rekan-rekan dan teman-teman yang mengalami sakit, bahkan yang juga mengalami kecelakaan. Tuhan, berikanlah kasih karunia-Mu bagi mereka, kekuatan, kesembuhan, dan semangat tentunya. Biarlah damai sejahtera menguatkan mereka. Dan biarlah kami selalu menjadi bagian dari orang-orang yang memberi mereka kekuatan dan semangat. Bapa kami dalam kerajaan surga, di tengah-tengah pandemi ini, kami tahu bahwa belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Semuanya masih bergantung pada daya tahan tubuh kami. Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu kepada tubuh kami ini. Agar ketika kami harus bertugas, bekerja, berjalan, bahkan pergi untuk pelayanan, kami tidak takut dan gentar karena Engkau bersama kami. Halaukan dari kami Tuhan virus maut itu, dan utuslah kami untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Sekalipun hanya dengan kata-kata kami, dengan ekspresi kami. Tapi biarlah kami menjadi berkat. Berkatilah pengurus GP Paulus dan semua tim yang bekerja di balik terselenggaranya ibadah virtual ini, agar mereka semua memperoleh sukacita lewat pelayanan mereka. Mereka dimampukan dan dikuatkan untuk terus melayani dengan segala keterbatasan dan situasi. Ya Allah, di dalam kerjaan surga kami berdoa dan menyerahkan perjalanan masa depan kami. Kami yang tengah mencari pasangan hidup, kami yang tengah memimpikan masa depan yang indah. Biarlah semuanya itu menjadi rahasia Tuhan yang akan terungkap pada waktunya. Dan dalam persekutuan ini kami ingin berdoa dan menyerahkan harapan-harapan. Ya Allah, di dalam kerjaan surga, inilah syafaat kami, doa kami, sembahyang kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. bimbinglah kami senantiasa dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang salah pada kami. Dan Baik, rekan-rekan sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan memindai kode QR atau transfer ke nomor rekening gereja yang tertera, atau dapat disampaikan melalui amplop keluarga. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa
Baik, kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Saudara Jonathan Manalu. Selamat malam semuanya, mari kita satu di dalam doa persembahan kami. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, selamat malam ya Tuhan ya Bapa. Kami semua telah berkumpul di dalam satu ibadah virtual ini ya Tuhan. Kami barusan saja sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Seberapapun persembahan kami ya Tuhan, tentunya dari usaha kami sendiri ya Tuhan, dan tentunya kami berikan untuk demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, seberapapun yang kami beri ya Tuhan, tentunya penuh dengan kasih dan hati kami yang kami berikan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Jadikanlah gerakan pemuda GPIB Paulus sebagai ruang bahagia dan ruang semangat, di mana kita belajar untuk ditolong dan menolong orang lain. Dan lewat persekutuan ini, kita akan menemukan pertolongan Tuhan yang akan membawa kita mewujudkan cita-cita dan membuat kebahagiaan serta semangat kita selalu menjadi inspirasi bagi orang lain. Mari kita akhiri ibadah ini dalam lagu Yesus menginginkan datang. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai-Mu, memberkati-Mu. Amin. Bersatu dulu sejenak. Baik rekan-rekan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Peter Theodorus yang telah memberitakan firman untuk kita. Nah, sebelum usai tentunya, jangan usai dulu dong. Nah, kita akan mendengarkan warta Gerakan Pemuda sekaligus sambutan dari
Ketua Gerakan Pemuda GPIB Paulus kepada Saudara Arnold Dien, dipersilakan. Mungkin co-host bisa Nah, silakan. Warta GP. Terima kasih Pak Pendeta Peter buat sharingnya ke rekan-rekan pemuda. Terima kasih banget. Buat teman-teman GP juga terima kasih. Mohon ditahan-tahan dulu kangen untuk beribadah sama teman-teman karena kayaknya masih lama. Nanti semoga kita bisa secepatnya ketemu, tapi dalam jarak dekat mungkin kita akan terus ibadah virtual dulu sampai semuanya aman, sampai semuanya seperti normal kembali, dan besok juga ada ibadah nuansa muda jam 5 sore masih di live streaming. Lalu ada beberapa kata aja sih yang pengen saya sampaikan sebagai Ketua GP. Semoga kita bisa tetap bersahabat dengan satu sama lain, apalagi di tengah pandemi ini. Begitu juga kita bisa tetap bersahabat dengan Tuhan Yesus Kristus, karena apapun yang terjadi pasti ada sesuatu yang akan kita pelajari dari ini gitu. Terus tetap saling menguatkan, tetap saling cerita. Jangan ambil semuanya sendirian karena kita semua punya teman. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih sambutannya dan warta Gerakan Pemuda oleh Ketua GPIB Paulus Saudara Arnold Dien. Baik, teman-teman, kita akan foto bersama. Namun sekelas info seperti yang sudah Arnold sampaikan, jadi kita akan bertemu setiap bulannya. Kita akan berjumpa lewat virtual sampai keadaan membaik. Oke, teman-teman, boleh dinyalakan semuanya. Baik. Dinyalakan semuanya dulu. Yang belum ada Kakak Ella, ada Kakak Risti, Kakak Mario. Ada Brandon. Cici jangan ganggu dulu. Yes, Kak, yes. Hadir. Kakak Michelle. Nah, Siap. Kameranya. Sebelahnya halaman Michelle. Bang Jason. Siap. Kak Christine, Kak Kristi. Oke, sudah semua. Nah, sebelum foto bersama, aku mau nanya dong, teman-teman, adakah yang pada malam hari ini baru pertama kali beribadah bersama di GPIB Paulus? Boleh tunjuk tangan? Aku Tadi kelihatannya ada berapa orang ya? 2. Ada saudara aku. 3 apa 2 nih? Ada kakak siapa ya? Aku tadi baca namanya, teman nggak? Ada Kakak Kamelianda. Amel. Nggak kelihatan, Pak. Ada Kakak. Siapa bagus background-nya. Ragul, Tom. Iya. Kakak Sinatra Gulta. Kakak mana boleh tahu? Shalom. Halo, Kak. Halo. Shalom, saya Sinatra Gultum dari Jemaat GPIB Maranatha Matang Siantar. Salam kenal, Kak. Bergabung Kak, kami dari GP Paulus Jakarta, Kak. Kemudian ada Christian Situmorang. Christine Situmorang. Christian. Halo, Kak. Selamat malam, Kakak dari mana, Kak? Boleh kenalan? GPIB Jemaat Marturia Bandar Lampung. Dari Lampung, Kak. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Jordan. Ada lagi mungkin? Oke. 2 ya. 2. Oh, ada. Ada lagi mungkin? Dan? Udah. Udah semua ya? Risti belum ada mukanya. Oh ya, tadi kata Risti sinyalnya ini hilang. Oke, Bang baik. Jason.
Kakak Jason. Kakak Stella, Mangolap. Kakak Ella. Jadi siap-siap. Kak Ella lagi masak mungkin. Oke. Kak Yang belum ada videonya, nyalain aja nggak apa-apa. Coba host request videonya dinyalain. Kami jaga jarak. kita juga jaga jarak nih. Pakai masker, jaga jarak. Oke, silakan Stevi. Oke, ya. Sebelum itu mungkin Kakak Christian Situmorang mungkin kameranya bisa dilap dulu soalnya berembun kayaknya itu. Jadi nggak kelihatan. Mungkin di puncak. Iya, kayak di puncak. There you go. Iya. Oke. Atau mungkin agak ke depan aja nggak apa-apa biar kelihatan gitu. Bastian senyum Bastian. Agak cerah kepalanya. Wah. Oke. Semuanya udah ready ya? Oke, semuanya lihat kamera ya, teman-teman sekalian. Lihat kamera. Ini kita foto biasa dulu ya. Formal. Biasa. Ya. Lihat kamera ya, teman-teman. Togu, senyum Togu. Oke, ready semua ya. 1, 2, tahan. Sekali lagi. Sebentar. Tahan. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, sekarang gaya bebas. Jangan jaim, teman-teman. Gaya bebas ya. Tahu kan gaya bebas? Gitu. Tahan nih. Boleh gaya apapun juga boleh. Oke? Aba-aba, dengar aba-aba ya. Oke, ready? 1, 2, tahan. Sekali lagi. Sebentar. Tahan aja dulu sampai aku bilang oke, baru sekali lagi. 1, 2. Ganti gaya. Sekali lagi ganti gaya. Beda gaya gitu biar mantap gitu. Ini baru nyala kameranya. Gelap banget. Nah, Risti pas banget ini Kakak Risti. Oke, ready. One more time. Sekali lagi. 1, 2, tahan. Tahan sebentar. Sekali lagi ya. Tahan, teman-teman. Oke, ready. 1, 2. Oke, thank you, teman-teman. Thank you. Terima kasih. Ngobrol sama 855 ya. Silahkan pergunakanlah ruang ini. Terima kasih. Terima kasih. Gunakanlah ruang ini dengan baik. Terima kasih.